Jadi Kejaksaan Agung ketika dipuji oleh Ahok ini bahwa wah datanya lengkap ya. Data saya cuma sampai kaki, Kejaksaan Agung datanya sampai kepala, lengkap semuanya. Ini menjadi sebuah tantangan yang sangat-sangat luar biasa memberatkan bagi Kejaksaan Agung. Selamat malam semuanya. Setelah Ahok selesai diperiksa oleh Kejaksaan Agung, ternyata banyak orang-orang yang kemudian menganggap bahwa Ahok ini omong kosong. Banyak juga orang-orang yang kemudian mencibir Ahok gitu ya, karena tidak seberani di podcast gitu ya. Karena setelah Ahok hadir di Kejaksaan Agung, ternyata data-data yang dia bawa itu tidak sebanyak yang diklaim sebelumnya di beberapa podcast yang sudah disampaikan oleh Ahok gitu. Jadi pernyataan Ahok setelah dipanggil oleh Kejaksaan Agung tidak seheboh pernyataan-pernyataan sebelumnya, tidak sekeras pernyataan Ahok ketika hadir di beberapa podcast. Jadi setelah Ahok diperiksa kurang lebih hampir 9 jam dan ketika kemudian dia keluar, dia justru memberikan satu pernyataan yang sangat-sangat anti klimaks gitu ya, jauh dari harapan banyak orang. Kita kan berpikirnya Ahok akan sangat-sangat keras sekali gitu ya, akan memunculkan nama-nama baru misalkan gitu ya, akan menyampaikan bahwa ini di backup oleh siapa, ini akan ada backup penguasa dan sebagainya gitu ya. Harapan banyak orang seperti itu, tapi setelah Ahok diperiksa selama kurang lebih 9 jam, pernyataan Ahok setelah itu ternyata nggak sesuai dengan harapan, nggak sesuai dengan imajinasi banyak orang, karena Ahok justru memuji Kejaksaan Agung. Ini gimana sih gitu ya? Sebelumnya di podcast-podcast kan Ahok bilang saya punya datanya, saya akan bawa. Setelah datang ke Kejaksaan Agung diperiksa, Ahok malah menyampaikan bahwa data-data yang dimiliki oleh Kejaksaan Agung ternyata jauh-jauh lebih banyak dibandingkan yang dimiliki oleh Ahok. Ahok sampai kaget-kaget. Saya sampai kaget-kaget tuh. Ibaratnya data yang saya bawa itu cuma sampai kaki katanya. Sementara data-data yang dimiliki oleh Kejaksaan Agung itu sudah sampai kepala, lengkap. Bacotlah Ahok kata orang-orang yang anti dengan Ahok gitu ya. Karena harapannya ini akan bongkar-bongkar gitu ya. Harapannya ini akan memunculkan satu narasi baru atau menyebutkan nama-nama baru yang kemudian bisa menjadi tersangka selanjutnya gitu ya. Tapi ternyata pernyataan Ahok jadi anti klimaks gitu ya. Yang sebelumnya sangat gencar sekali, sangat berani gitu ya. Setelah dipanggil kok nggak ada keberanian yang sama ketika muncul di beberapa podcast sebelumnya. Dan bagi saya, karena ini adalah sebuah kasus yang sangat-sangat politis, maka sebenarnya kalau kita perhatikan strategi dan komunikasi atau gaya politik yang dilakukan oleh Ahok ini sangat-sangat luar biasa cerdasnya. Karena gaya komunikasi yang disampaikan oleh Ahok dengan bilang bahwa data dari Kejaksaan Agung sudah sangat lengkap, ternyata lebih banyak yang dimiliki oleh Kejaksaan Agung, saya sampai kaget-kaget dan sebagainya, itu adalah sebuah komunikasi politik yang sangat-sangat cair gitu ya, yang sangat-sangat menyesuaikan. Pernyataan Ahok ini kemudian menegaskan bahwa sebenarnya Kejaksaan Agung bisa mengungkap masalah ini sampai ke akar-akarnya, lengkap, detail, karena datanya juga sudah mereka miliki. Jadi kalau data-data yang dimiliki oleh Kejaksaan Agung lebih banyak dibandingkan data yang dimiliki atau diketahui atau dibawa oleh Ahok, maka semestinya logikanya ke depan Kejaksaan Agung benar-benar akan menuntaskan kasus ini sehabis-habisnya gitu ya, sebersih-bersihnya. Pertanyaannya mau apa enggak? Ini jadi kemudian pertanyaan atau tantangan selanjutnya kepada Kejaksaan Agung. Karena kalau datanya udah lengkap, kenapa nggak ditindak sampai ke akar-akarnya gitu? Andaikan gaya komunikasi Ahok yang dibawa di podcast kemudian kemarin juga dibawa setelah dia hadir pemeriksaan Kejaksaan Agung, seandainya gaya komunikasi Ahok tetap meledak-ledak gitu ya, yang tetap sangat luar biasa marah-marah ya, yang nadanya tinggi terus gitu kan, belum tentu kemudian orang bisa percaya gitu. Kalau Ahok bilang saya punya datanya, saya sudah sampaikan tadi, saya sudah jelaskan bahwa itu begini dan sebagainya. Kalau Ahok menyampaikan data-data yang seperti itu, dia mengklaim bahwa dia punya data gitu ya, belum tentu orang percaya. Belum tentu kemudian data-data yang diklaim oleh Ahok itu kemudian bisa diterima oleh Kejaksaan Agung. Belum tentu itu adalah sebuah kebenaran data yang harus diterima oleh Kejaksaan Agung. Kalau klaim Ahok seperti itu, masih sama seperti klaimnya di podcast sebelumnya. Tapi kalau Ahok bilang bahwa
ini data Kejaksaan Agung ternyata lebih lengkap, lebih banyak dari yang saya miliki, maka itu menjadi sebuah kebenaran yang tidak bisa dikoreksi lagi gitu kan. Itu udah pasti bener tuh. Data Kejaksaan Agung udah pasti bener. Lebih banyak kok. Lebih lengkap ternyata gitu. Sehingga Kejaksaan Agung selanjutnya menjadi tidak punya pilihan selain menindak kasus ini sampai ke akar-akarnya. Jadi Kejaksaan Agung ketika dipuji oleh Ahok gitu, bahwa wah datanya lengkap ya. Data saya cuma sampai kaki, Kejaksaan Agung datanya sampai kepala. Udah lengkap semuanya. Ini menjadi sebuah tantangan yang sangat-sangat luar biasa memberatkan bagi Kejaksaan Agung. Karena kalau data milik Kejaksaan Agung sudah selengkap itu, seharusnya tidak ada alasan untuk tidak memanggil Erick Thohir dan Bung Thohir. Oh enggak, Erick Thohir dulu lah gitu ya, karena Erick Thohir adalah Menteri BUMN gitu. Jadi ya ini kemudian patut kita tunggu apakah akan ada pemanggilan kepada Erick Thohir. Tapi sebelum itu, sebelum sampai kepada Erick Thohir, karena Ahok sebagai komisaris utama sudah dipanggil, Ahok hanya menyampaikan bahwa seharusnya Dirut Pertamina sebelumnya juga dipanggil. Ya, karena komisaris utama dipanggil, maka Dirut Utama Pertamina sebelumnya harusnya juga dipanggil gitu. Nah, itu yang disampaikan oleh Ahok. Sebenarnya ya targetnya bukan Dirut Utama. Kita nggak peduli dengan Dirut Pertamina. Dirut Pertamina sebelumnya kita juga banyak yang nggak tahu gitu ya. Itu hanya target antara saja, karena kalau Dirut Pertamina dipanggil, maka seharusnya selanjutnya logikanya setelah itu ya Menteri BUMN Erick Thohir. Ya kan datanya udah lengkap gitu. Dan Ahok juga sudah menyampaikan di podcast-podcast sebelumnya gitu bahwa ini pasti ada backup politik dan sebagainya. Itulah yang menurut saya sebuah bahasa dan strategi komunikasi politik yang sangat-sangat luar biasa cerdik yang disampaikan dan dilakukan oleh Ahok. Karena kalau klaim Ahok ini benar, data-data di Kejaksaan Agung lebih banyak, lebih lengkap dari apa yang dia miliki, maka logikanya pasti ada pejabat di atas Dirut Pertamina yang terlibat atau membackingi kegiatan-kegiatan korupsi ini. Dan ini sudah disampaikan juga oleh Ahok di podcast sebelumnya gitu. Apalagi kata Ahok ini kan canggih sekali, sudah bertahun-tahun, rasanya nggak mungkin lah kalau nggak ada backup. Itu sudah disampaikan oleh Ahok di podcast sebelumnya gitu ya. Sehingga kalau dengan data yang hanya sampai kaki saja, Ahok kemudian menyimpulkan demikian bahwa ini pasti ada backup politik, ini pasti ada backup penguasa ya, supaya kasus korupsi ini bisa terus berjalan selama bertahun-tahun, maka logikanya Kejaksaan Agung yang punya data sampai kepala, yang sampai lengkap gitu ya, pasti akan lebih besar lagi kecurigaannya kepada backup politik atau orang-orang yang di atas Pertamina, yakni Menteri BUMN atau Erick Thohir. Harusnya gitu kan. Ya meskipun Ahok tidak menyebutkan nama, tapi kan kita juga sudah bisa menebak-nebak, dan itulah yang beredar dan berada di media. Jadi Kejaksaan Agung sebenarnya terjebak nih ketika dia memanggil Ahok. Dia terjebak dalam sebuah strategi komunikasi politik Ahok dengan panggung yang sangat luar biasa besar, dan mereka selanjutnya harus merespon apa yang sudah disampaikan oleh Ahok. Memang sudah ada responnya sih, bahwa Kejaksaan Agung bilang ya Ahok mengetahui beberapa hal terkait kasus korupsi ini dan kita sudah mintai datanya, iya gitu ya. Tapi kan pernyataan Ahok di podcast-podcast sebelumnya, sebelum Ahok datang ke Kejaksaan Agung, sebelum hadir di pemanggilan sebagai saksi, itu menjadi sebuah pernyataan yang harus di-clearkan gitu ya. Harusnya gitu ya. Di pemeriksaan Ahok ini kan dilakukan secara tertutup gitu ya. Jadi nggak ada orang yang bisa lihat karena nggak live. Tapi ya setelah Ahok keluar dari pemeriksaan selama kurang lebih 9 jam itu benar-benar menjadi sebuah tekanan yang sangat-sangat maksimal kepada Kejaksaan Agung. Karena nggak ada orang tahu apa yang dibicarakan di dalam. 9 jam, lama loh. Tapi kan kita sebagai masyarakat, sebagai orang yang mengikuti apa yang disampaikan oleh Ahok dari podcast-podcast sebelumnya sampai kemudian dipanggil, diperiksa oleh Kejaksaan Agung, itu kan jadi satu kesatuan gitu. Kalau Ahok di podcast sebelumnya sudah menyampaikan kecurigaan, ya ini bahwa kayaknya ada backup penguasa, silahkan dicek ini mengarah kepada siapa, itu pasti gampang untuk dibuktikan dan sebagainya. Ya seharusnya di pemeriksaan Kejaksaan Agung kan lebih konkret, lebih detail.
lebih mudah ya, karena ini tertutup, lebih mudah bagi Ahok untuk kemudian menyebutkan nama-nama tertentu, misalkan gitu ya. Tapi karena ini sidangnya tertutup atau pemeriksaannya tidak disampaikan secara live, jadi kita tidak benar-benar tahu terkait apa yang disampaikan oleh Ahok di sana. Tapi semua itu bagi saya sudah cukup ketika Ahok keluar dan kemudian memberikan pernyataan bahwa data Kejaksaan Agung lebih lengkap dari yang saya miliki. Itu sangat komplit sekali gitu ya. Sebagai sebuah tekanan, itu benar-benar sebuah tekanan yang sangat maksimal kepada Kejaksaan Agung, sehingga hari ini nampaknya Kejaksaan Agung harus berpikir ulang. Apakah akan merevisi pernyataan sebelumnya bahwa Erick Thohir nggak terlibat gitu ya, atau ya periksa aja dulu gitu ya, periksa Erick Thohir gitu ya. Periksa aja dulu, mana tahu terlibat. Kalau nggak terlibat ya, kalau belum diperiksa kan mana tahu dia terlibat atau enggak gitu kan. Karena bagaimanapun Erick Thohir adalah Menteri BUMN. Kalau Boy Thohir mungkin nggak ada kaitannya lah gitu ya, karena bukan pejabat dan sebagainya. Tapi kalau Erick Thohir Menteri BUMN, atasan dari Pertamina. Jadi ya periksa aja dulu, mana tahu memang ada data-data yang diperlukan oleh Kejaksaan Agung. Sehingga seketika banyak orang mencibir Ahok dan menganggap Ahok ini omong kosong ya, cuma beraninya di podcast tapi ketika datang di Kejaksaan Agung malah melempem dan sebagainya. Saya pikir mereka tidak paham sebuah strategi komunikasi politik yang sedang dijalankan oleh Ahok. Karena kalau Ahok menggunakan cara-cara yang sama seperti yang dia sampaikan di podcast-podcast sebelumnya, bisa jadi itu mental begitu saja. Bisa jadi kemudian data-data yang disampaikan dianggap tidak valid, tidak benar, tidak diakui dan sebagainya. Tapi kalau Ahok kemudian meyakini dan mengklaim bahwa data Kejaksaan Agung ternyata lebih banyak dari yang saya punya, itu kan artinya banyak sekali kebenaran dan orang-orang yang terlibat dalam kasus korupsi ini. Ya, tapi sebagai sebuah strategi komunikasi politik mungkin tidak dipahami oleh banyak orang, tapi semestinya di kalangan elit kita hari ini, terutama di bagian BUMN, itu nampaknya harus deg-degan sekali. Ya, kita tunggu saja gitu. Masih ada satu lagi pemanggilan terhadap Ahok dan itu nampaknya akan ditutup dengan sangat luar biasa. Kita tunggu saja karena sekarang mungkin masih agak landai atau tentrem gitu ya, agak turun volumenya, tapi di pemanggilan selanjutnya kita bisa saksikan bagaimana Ahok akan menyampaikan dan memainkan panggung ini dengan sangat-sangat luar biasa. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.